Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Hermantino. Pada pertemuan kali ini, kita masuk di materi bab 2 mengenai teks eksposisi. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf yang merupakan paparan yang bertujuan untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam suatu karangan. Nah, berdasarkan pengertian teks eksposisi tersebut, jadi di sini kita dapat mengerti bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi pemaparan, penjelasan, dan pemberitahuan mengenai suatu objek atau suatu teks tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan teks eksposisi. Ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu menerangkan berbagai informasi pengetahuan. Yang kedua bersifat informatif. Yang ketiga uraian objek jelas. Dan yang keempat memiliki gaya bahasa yang mengajak. Dan yang terakhir yaitu teks memuat fakta. Nah, itu dia ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama ada menerangkan, bersifat informatif, uraian objek jelas. Saya akan menjelaskan mengenai poin yang bersifat informatif. Nah, poin yang bersifat informatif ini berarti uraian atau objeknya harus jelas, sehingga menambah pengetahuan si pembaca dan memberi informasi sejelas-jelasnya. Dan poin yang keempat memiliki gaya bahasa yang mengajak. Nah, yang berarti teks eksposisi yang disampaikan sekiranya harus mempengaruhi atau membuat si pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya bahasa yang mengajak. Yang terakhir yaitu teks memuat fakta. Tentunya dalam teks eksposisi harus menyajikan sebuah fakta agar menyumbang utama dalam membuat rumusan agar hal yang disampaikan lebih bersifat konkret gitu ya. Nah, itu dia mengenai ciri-ciri dari teks eksposisi. Selanjutnya ada penggunaan ragam teks eksposisi pada konteks komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ceramah, perkuliahan, pidato, dan opini. Nah, ceramah seringkali kita dengar yaitu biasanya di tempat-tempat ibadah ya. Nah, itu juga merupakan ragam dari teks eksposisi yang biasa kita dengar sehari-hari gitu ya. Nah, yang kedua yaitu perkuliahan atau sekolah gitu ya. Ketika Anda kuliah atau sekolah, nanti ketika dosen atau guru-guru Anda menyampaikan mengenai suatu materi, nah itu juga disebut dengan teks eksposisi karena bersifat atau menjelaskan gitu ya. Dan yang ketiga yaitu ada pidato. Pidato juga termasuk ke dalam ragam teks eksposisi. Dan juga yang terakhir opini. Nah, itu dia merupakan ragam dari teks eksposisi yang biasa kita dengar atau dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Tujuan dari teks eksposisi memiliki tujuan untuk menerangkan suatu informasi agar bisa menambah ilmu pengetahuan secara rinci mengenai suatu hal atau kejadian untuk pembaca. Nah, tentunya tujuan dari suatu teks eksposisi tersebut yaitu untuk memberi tahu informasi agar bisa menambah ilmu pengetahuan gitu ya buat si pembaca atau si pendengar. Nah, itu tujuan dari teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis atau pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum ini memiliki fungsi untuk memperkenalkan topik dan juga menempatkan pembaca di dalam posisi tertentu. Nah, jadi tesis ini biasanya itu terletak di paragraf awal ya atau paragraf pertama, di mana si penulis memberikan pernyataan umumnya atau pernyataan pendapatnya. Selanjutnya ada argumentasi, alasan untuk memperkuat tesis atau pendapat. Panjang atau pendeknya pada bagian argumentasi tergantung dengan jumlah argumen yang telah kalian tuliskan secara garis besar pada bagian tesis. Nah, jadi argumentasi ini kita mengembangkan kembali mengenai atau pernyataan umum yang sudah kita dapatkan di awal tadi gitu ya. Nah, jadi argumentasi ini merupakan isi dari tesis tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan argumentasi. Yang selanjutnya yaitu ada simpulan. Simpulan atau penegasan ulang pendapat
yaitu pengulangan tersebut dengan melihat argumen yang sudah tersaji di bagian sebelumnya sebagai pengesan kembali serta dukungan pada tesis tersebut. Nah, jadi biasa yang kita ketahui ya, kesimpulan itu yang berarti penegasan ulang, berarti kita menyimpulkan kembali apa yang terdapat di argumentasi tersebut dengan tentunya padat, jelas gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesimpulan atau penegasan ulang dalam teks eksposisi. Jenis-jenis dari teks eksposisi. Menurut Gori Kerat, eksposisi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada eksposisi definisi, yang kedua ada eksposisi identifikasi, yang ketiga ada eksposisi perbandingan atau pertentangan, yang keempat ada eksposisi ilustrasi, dan yang kelima ada eksposisi klasifikasi, dan yang terakhir adalah eksposisi analisis. Nah, itu dia jenis-jenis dari teks eksposisi. Mungkin saya akan menjelaskan di beberapa bagian mengenai jenis-jenis teks eksposisi ini. Saya akan pilih yang nomor eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi yaitu adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus gitu ya dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Nah, penulis akan menjelaskan suatu objek secara jelas. Dengan demikian, pembaca tidak kebingungan dalam memahami objek yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu dia yang dimaksud dengan eksposisi ilustrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi klasifikasi. Nah, teks eksposisi klasifikasi yaitu teks yang merupakan suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam suatu kelompok gitu ya, sehingga dapat diketahui hubungannya antar hal atau antar benda dalam kelompok tersebut. Nah, itu dia yang dimaksud dengan teks eksposisi klasifikasi. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur dari teks eksposisi. Yang pertama ada gagasan atau ide. Gagasan pada umumnya berupa penilaian, komentar, dorongan, saran, serta bujukan. Gagasan itulah yang nantinya akan mendasari penulis untuk menuliskan buah pikirannya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan gagasan atau ide pokok, di mana seorang penulis tentunya akan menuangkan idenya ataupun gagasan yang didapatnya menjadi sebuah kerangka yang nantinya akan menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, itulah yang dimaksud dengan gagasan atau ide. Selanjutnya yaitu fakta. Fakta pada umumnya yaitu berwujud kenyataan maupun sesuatu yang benar-benar terjadi atau memang benar-benar ada. Nah, biasanya fakta ini dipakai untuk menguatkan tesis ya atau pernyataan umum tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kaidah penulisan teks eksposisi. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi ya. Yang pertama yaitu ada menentukan topik. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menulis teks eksposisi adalah menentukan tema ya, menentukan tema atau menentukan topik yang akan kita pilih. Dan yang nomor 2 yaitu menentukan tujuan. Selepas menentukan tema atau topik, selanjutnya menentukan tujuan gitu ya, yang nantinya akan memberikan penjelasan kepada pembaca. Yang ketiga yaitu memilih data. Nah, di sini kita akan memilih data sesuai dengan tema yang kita bahas. Langkah berikutnya yang harus dikerjakan ialah mengumpulkan data maupun bahan yang dibutuhkan di dalam penulisan teks eksposisi tersebut. Dan yang keempat yaitu ada membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan, sebelum kalian misalnya nih membuat kerangka eksposisi atau karangan eksposisi, maka terlebih dahulu kalian harus membuat kerangkanya secara lengkap dan juga sistematis gitu ya. Dan poin yang nomor 5, mengembangkan kerangka. Tentunya setelah Anda membuat kerangka, Anda akan mengembangkan kerangka karangan ya. Nah, di sini Anda setelah kerangka karangan sudah tersusun, selanjutnya Anda kembangkan dengan lebih lengkap lagi supaya ciri-ciri eksposisinya bisa tersalurkan. Itu ya. Dan yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Setelah Anda selesai, tentunya Anda akan membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan suatu karangan eksposisi yang Anda buat.
Nah, kesimpulan juga harus sejalan dengan tema dan harus memperkuat isi dari tesis tersebut. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai teks eksposisi kelas 10 SMA.